sempat mau tanya itu tadi. Jadi kalau, mereka kalau yang orang tua yang tidak mampu beli pulsa, tidak. Kamu sudah jawab. Ya, tidak ada. Kita tidak ada masalah dengan pulsa lagi. Bahwa ada orang tua yang mengeluh, ya itu soal apa namanya ya, soal bagaimana manajemen anak ya berkaitan dengan pulsa bantuan, apakah dia gunakan secara bertanggung jawab untuk pembelajaran. Tapi kita bersyukur bahwa pulsa yang diberi oleh kementerian itu, ya dia tidak bisa game, tidak bisa Facebook, tidak bisa TikTok, hanya bisa untuk pembelajaran. Saudara-saudara, saya kemarin mendapatkan sebuah informasi tentang kepala sekolah inspiratif. Jadi di sini setelah saya baca-baca ternyata banyak kategori di dalamnya yang dilaksanakan. Salah satunya itu untuk kategori kepala sekolah inspiratif. Di situ kita lihat di beritanya ada 20 yang terpilih. Salah satunya yang patut kita banggakan adalah berasal dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Romo Martin, Kepala SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Saya sekarang bersama beliau dan kita akan berdialog tentang terpilihnya beliau sebagai salah satu finalis atau apa nanti namanya. Kita tanyakan langsung kepada Romo Martin. Ya, Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, itu kemarin kita lihat beritanya itu, kita kaget juga. Terpilih menjadi kepala sekolah inspiratif ya. Ini buat sebenarnya dibuat dalam rangka Hari Guru Nasional yang akan dirayakan pada tanggal 25 November nanti. Jadi kegiatan ini langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari bagian GTK. Awalnya langsung diinformasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, ke semua sekolah. Ada undangan dikirim ke semua provinsi. Kami punya dapat juga undangan itu. Setelah saya membaca, ini bagus ya, karena saya lihat di dalam dari semua persyaratan atau tagihan-tagihan yang ada dalam persyaratan itu sepertinya persis yang kami buat ya, selama pandemi COVID-19, terutama selama pemberlakuan pembelajaran yang tatap muka terbatas. Ya, semua tagihan yang ada dalam instrumen itu, ya, karena itu saya terdorong untuk membagi ya, mungkin ini sedikit inspirasi ya dari Indonesia Timur untuk ke Indonesia seluruh. Dan di NTT ini untuk kategori kepala sekolahnya hanya satu saja. Di undangan itu ada kategori guru, guru SMA, lalu ada guru SMK, lalu ada kategori kepala sekolah SMA dan kepala sekolah SMK. Ya. Di situ yang diambil hanya 20 terbaik sekaligus menjadi finalis. Nanti akan diikutsertakan lagi untuk mencari 5 yang terbaik dari masing-masing kategori. Nah, karena itu nanti untuk seleksi 5 besar itu akan dibuat tahap lanjutannya di Jakarta pada tanggal 21 sampai tanggal 26 sesuai informasi yang kami dapat. Berarti basis seleksinya dia tidak berbasis provinsi seperti event-event lain. Tidak. Basisnya sekolah saja. Ya, sekolah. Siapa yang mau ikut, dia hanya provinsi hanya membagikan undangan ke masing-masing sekolah. Ya, hanya ada himbauan ya, apa yang dibuat oleh sekolah inovasi selama pandemi COVID, terutama selama pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Bagaimana sebenarnya usahanya, bagaimana untuk mengatasi learning loss itu ya. Iya. Ini sistem yang terbaru. Tidak kehilangan kesempatan untuk belajar ya. Dan kami berusaha untuk jaga ya, agar ini tidak terjadi di lembaga kami. Ya. Lalu apa yang kami buat? Ya.
PTMT ini, pemberlakuan PTMT ini sejak bulan Oktober. Jadi sebelum kami melaksanakan pembelajaran selama PTMT ini, kami berusaha mempersiapkan fasilitas dan sarana yang mendukung. Ya. Karena memang yang dalam pikiran kami begini, ya, siswa itu tidak boleh kehilangan kesempatan untuk belajar. Hak-hak mereka harus tetap diperhatikan oleh lembaga. Mulai Oktober kemarin. Ya, Oktober. Berarti informasi tentang ini baru-baru juga. Ya. Informasi. Kalau lomba ini itu sudah akhir Oktober sudah diumumkan. Ya, dan tahapannya mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kita menyiapkan video ya, yang boleh disebut sebagai best practice ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Itu dibuat narasi, lalu dibuat divideokan, lalu kita kirim dengan ketentuan ya. Itu durasi yang mereka tentukan untuk video itu 5 sampai 7 menit. Untuk seleksi awalnya mereka hanya lihat di video itu. Lihat video lalu dengan sedikit penjelasan naskah ya 5 halaman. Dan ya ada naskah ya semacam karya ilmiah kecil, ya. Karya ilmiahnya 5 halaman maksimal dikirim ke sana. Dikirim bersamaan dengan video. Ya. Mereka seleksi dari 2 karya itu ya. Ada video, ada makalah singkat. Romo tahu tidak dari di Manggarai kita ini atau di NTT kita ini ada tidak yang ikut juga? Saya tidak sempat mengecek lebih jauh, tetapi yang lolos ke tingkat provinsi yang saya tahu dari daftar atau list yang ada itu SMA-nya ada 2, satunya ada SMA Negeri di Alor dengan satu itu untuk kategori kepala sekolah, sedangkan kategori guru tadi ada dari sekolah kejuruan, ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, dari sekolah negeri ya, sekolah SLB. Saya juga baca-baca tadi malam, memang hanya beberapa saja dari NTT bisa dihitung itu, tidak terlalu banyak. Iya. Saya tidak tahu peserta yang ikut berapa karena kita hanya menerima email dari kementerian bahwa Anda masuk dalam 20 finalis. Ya, untuk kategori. Terus proses selanjutnya nanti bagaimana? Baik. Setelah kemarin kami mendapat informasi melalui website itu bahwa saya juga masuk dalam 20 finalis itu. Ya. Lalu kami coba membangun komunikasi dengan panitia penyelenggara ini bagaimana kegiatan lanjutannya. Tadi malam kami mendapat informasi bahwa seleksi lanjutan untuk semua kategori itu diambil 20 terbaik itu, 20 finalis itu untuk diseleksi lagi ambil 5 yang terbaik. Ya, itu akan diseleksi mulai tanggal 21 November sampai dengan tanggal 26 November di Jakarta. Berarti nanti Robo akan ke Jakarta? Ya, jadi saya harus ke Jakarta nanti untuk mempresentasikan karya ini, juga video yang sudah disiapkan. Karya yang sudah dikirim sebelumnya harus dipresentasikan? Dipresentasikan, ya. Dipertanggungjawabkan seperti itu. Nanti mekanismenya, sesuai dengan yang kami baca dalam juknis itu, nanti ada perkenalan, terus ada presentasi pemaparan, itu waktunya 15 menit. Setelah itu nanti 12 atau 13 menit nanti ada interview atau wawancara dengan dewan juri. Jadi setiap peserta itu diberi waktu 30 menit ya untuk mempertanggungjawabkan karyanya ini. Dewan jurinya orang di kementerian semua? Dewan juri itu kita tidak tahu pribadi mereka, tapi dari kementerian mereka yang persiapkan. Tidak ada hal-hal lain, hanya mau presentasikan karya-karya itu saja? Ya. Video dengan tulisan tadi? Nanti bersama dengan itu diumumkan tanggal 24 nanti mana karya yang terbaik itu yang masuk 5 besar itu diumumkan tanggal 24. Nanti tanggal 25 itu akan ikut perayaan Hari Guru di Jakarta. Itu penghargaan akhirnya? Mungkin bersama dengan Menteri atau bagaimana tanggal 25 November nanti. Dari penghargaan itu nanti ada untuk yang masuk 5 besar itu yang saya baca di petunjuk teknisnya itu mereka akan diberi laptop, juga penghargaan lain. Fasilitas di sekolahnya? Ya, itu mungkin sebagai penyemangat. Ya, seperti itulah. Pada intinya kebanggaan ini nih, kita bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa mutu kita tidak perlu diragukan. Iya. Gitu. Ya. Tadi seperti yang saya katakan tadi, tujuan sebenarnya untuk menghindari learning loss ya, kehilangan kesempatan belajar.
apalagi dalam situasi seperti ini ya. Ya, misal untuk konteks kita di Manggarai, Flores atau Indonesia Timur umum lah ya, itu banyak kendala di jaringan internet, listrik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pembelajaran virtual atau daring itu bisa berjalan kalau kendala-kendala ini terjadi? Ya. Nah, kami berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala ini ya, dengan model pembelajaran yang kami terapkan selama PTMT itu ada namanya hybrid learning. Jadi memadukan dua gitu ya. Jadi siswa yang berada di rumah mereka bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Ya. Jadi guru nanti memaparkan materi ya, dengan peralatan elektronik yang sudah disiapkan, antara lain komputer berkamera yang sudah dihubungi internet, lalu ada proyektor. Sehingga nanti siswa di rumah mereka bisa mengikuti pelajaran, mereka bisa berinteraksi dengan guru, bisa bertanya, berdiskusi ya, kapan saja ya. Arti tidak diwajibkan ke sekolah? Bukan, karena sesuai dengan peraturan itu SKB 4 Menteri itu ya, bahwa satu rombel itu selama PTMT itu pertemuan tatap muka terbatas hanya boleh 18 orang untuk SMA. Itu rombel. Satu ya. rombongan Jadi belajar. yang normal itu kan 36, jadi dibagi dua nanti. 18 itu. Berarti 18-nya ikut pelajaran dari rumah, 18-nya ikut langsung di sekolah. Nah, yang di sekolah ini mereka berhadapan langsung dengan guru. Di rumah mereka bisa lihat. Mereka bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan guru melalui aplikasi yang ada. Mereka bisa bertanya juga. Berarti mereka harus punya fasilitas minimal HP. Ya, karena di sekolah kita itu tidak menjadi masalah lagi. HP itu tidak menjadi masalah karena sejak awal pandemi kita sudah masukkan dalam peraturan akademik agar kamu ya, hak kamu untuk mendapat pelajaran itu bisa dipenuhi ya, berusaha berjuang memiliki HP ya. Jadi di masa pandemi COVID-19 dengan pembelajaran model ini, memiliki HP itu bukan lagi kebutuhan yang luar biasa, bukan lagi barang-barang mewah, tapi itu sebuah kebutuhan yang mendesak ya. Jadi kami masukkan itu dalam peraturan akademik yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2020 masuk semester baru itu mulai bulan Juli. Ada 4 hal yang tidak boleh dijadikan alasan tidak mengikuti pembelajaran daring. HP, pulsa, listrik ya, dengan jaringan. Itu wajib. Kalau misalnya Anda temukan masalah berkaitan dengan 4 hal ini, maka solusinya ke sekolah. Sekolah kita siapkan internet, siapkan komputer, siapkan ruangan. Nah, terbukti memang tidak ada yang datang ke sekolah, hanya satu orang. Berarti diatur itu misalnya ya, dari 36 Anda hari ini ke sekolah. Ya, bagi giliran berikutnya ke di rumah. Ya, itu sudah dibuat dalam jadwal yang pengaturannya sudah sudah itu tadi ya. Nanti Pak Romo juga bisa pantau ya, kegiatan poin yang berikut itu yang berkaitan dengan bagaimana aspek manajerial ya dari seorang kepala sekolah itu betul-betul dijalankan ya. Kalau sebelum COVID-19 itu saya kan kalau supervisi berarti saya jalan dari kelas ke kelas ya. Atau mengecek keadaan kelas, ruangan, supervisi guru dan lain sebagainya, saya harus jalan dari kelas ke kelas. Ya, sekarang dengan adanya teknologi ini saya dari sini saja. Ya, saya bisa pantau 34 rombongan belajar sehari. Bisa lihat langsung. Misalnya saya hari ini mau supervisi kelas ini, katakan kelas 2 IPA 1. Saya tinggal buka di Google Classroom namanya, buka kelas itu. Mereka lihat nanti kalau guru sedang memberikan pelajaran, oh ini Romo mau masuk, mau bergabungkan. Saya sebagai admin, dia langsung izinkan masuk. Saya langsung sapa mereka, selamat pagi semua. Sapa mereka yang di rumah juga, semua jawab. Mereka juga bisa bertanya kepada saya, jadi ada interaksi. Ya. Jadi seperti itu. Itu sejak kapan yang lengkap dia punya peralatan komputernya? Ini sejak sebenarnya bukan, kalau PTMT kan baru bulan Oktober, sedangkan peralatan yang ada atau aplikasi namanya sini akun belajar ID GCR Google Classroom ya. Itu sebuah aplikasi pembelajaran ya, langsung dari Google memang ya, yang disiapkan untuk itu, dan kami terbantu dengan aplikasi ini ya. Karena semua pembelajaran itu disampaikan kepada siswa melalui Google Classroom. Di dalamnya ada banyak aplikasi yang sangat membantu ya, aplikasi yang sangat membantu dan digunakan oleh siswa secara gratis.
Dari siswa di sekolah kami, guru mendapat pulsa, ya, pulsa subsidi dari pemerintah tuh setiap bulan ya, untuk siswanya 10 GB, sedangkan gurunya 12. Itu dari pemerintah. Itu dari pemerintah, itu rutin setiap bulan. Semua nomornya di daftar. Jadi pertama kan yang dibuat prosesnya itu verifikasi, ya, verbal nomor. Begitu mereka masuk, misalnya untuk kelas 1 yang baru masuk, di verbal nomornya oleh Dapodik. Nanti nomor yang tidak pakai, yang tidak aktif, itu dengan sendirinya tidak lolos ya. Jadi mereka akan uji petik. Jadi siswa saya yang sudah mendapat pulsa subsidi itu hampir 1045 dari total 1137. 1137. Itu total siswa ya. Tapi yang dapat pulsa itu sekitar 1045 lebih. Sudah 90% ya. Nah, tapi ini yang 1000 sekian itu sudah aman tuh, tinggal yang ini. Ya, memang saya sempat mau tanya itu tadi. Jadi kalau orang tua yang tidak mampu beli pulsa, ternyata Romo sudah jawab. Kita tidak ada masalah dengan pulsa lagi. Bahwa ada orang tua yang mengeluh, ya itu soal apa namanya ya, soal bagaimana manajemen anak ya, berkaitan dengan pulsa bantuan, apakah dia gunakan secara bertanggung jawab untuk pembelajaran. Tapi kita bersyukur bahwa pulsa yang diberi oleh kementerian itu, ya, dia tidak bisa game, tidak bisa Facebook, tidak bisa TikTok, hanya bisa untuk pembelajaran. Nah, itu membantu sekali ya. Iya, itu sudah otomatis itu. Sudah otomatis. Tidak ada ketakutan nanti mereka salah gunakan ini pulsanya. Nah, kecemasan kita bahwa anak-anak ini kan ya, mungkin karena jenuh ikut pelajaran, jenuh belajar, mereka memain game dan sebagainya, mereka keluar dari akun tadi ya, dari pulsa nomor yang ya itu yang, tapi kita sudah membantu mereka dari awal. Yang keluar masuk menggunakan nomor baru itu tidak akan diakomodir oleh guru mata pelajaran. Itu kan langsung ketahuan. Ya. Nanti kan dia sudah minta di kotak di komputer, sudah ada jawaban dialog. Dia yang mau bergabung ini akun di luar akun kementerian. Nah, gurunya langsung beri warning. Saya pernah Romo mau wawancara khusus ini kepada DPR provinsi karena kebetulan di Komisi Pendidikan juga. Tanya tentang seputar pulsa, bagaimana kalau orang tuanya tidak sanggup tuh. Tapi malah jawabannya dapat di Romo. Jawabannya dapat di sini. Kelemahan kita sekarang ada pada sekolah. Sekolah yang tidak mau berjuang. Karena tugas sekolah hanya memverifikasi, memasukkan nomor HP ke Dapodik. Ya itu mungkin Romo. Ya. Terima kasih, mungkin mewakili masyarakat kami memberikan support. Nanti ke Jakartanya tanggal 21 nanti ke Jakarta. Ya. Itu Romo sendiri nanti. Ya, saya sendiri yang pergi. Ya. Sampai di sana nanti presentasi. Ya, kita support dari sini. Semoga bisa masuk tidak ada seperti kontes lain mungkin perlu ada polling atau tidak buat seperti itu. Memang dia betul-betul ilmiah saja. Ya, persaingannya. Ya. Dan saya mau seperti itu. Saya tidak mau karena suara terbanyak. Dalam hal ini demokrasi itu tidak dipakai. Iya. Berarti kami sebagai masyarakat dukung dengan doa saja. Iya, semoga bisa masuk nanti sampai 5 besar itu ya. Tapi kami yakinlah. Ya. Kita Fransiskus ini kan sekolah. Karena saya berpikir begini bahwa ini saya menceritakan apa yang benar-benar terjadi ya. Bukan karena saya menjiplak orang punya karya atau kebiasaan tempat lain, sehingga untuk saya tidak masalah ya. Karena saya menceritakan kebiasaan baik yang ada di lembaga ini yang saya buat. Contoh seperti bisa lihat langsung tadi. Setiap pagi saya briefing sebelum mereka masuk kelas. Briefing tiap hari. Tadi berkat penutup dari saya baru mereka masuk ruang kelas. Setiap hari begitu. Dia kepala sekolah di sini Romo sudah sejak tahun berapa? Saya sejak tahun 2014. 2014 sudah 7 tahun. 6 tahun lebih. 9 bulannya. Luar biasa Romo. Itu saja mungkin kami sampaikan terima kasih. Terus kami dukung Romo dengan doa saja. Karena tidak bisa tadi dengan polling pakai demokrasi tidak ada. Tidak ya. Kita yakin Romo bisa. Nah, mungkin ada pesan untuk kita di Manggarai atau NTT secara umum tuh. Yang pertama tadi kita tidak tahu ya pandemi COVID-19 ini sampai kapan ya. Dia akan berakhir kalau kita memang disiplin ya menjaga kesehatan. Kalau kita tidak disiplin menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, maka mungkin sejauh itu juga pandemi COVID. Lalu yang kedua, ya tidak ada cara lain untuk menekan laju ini selain
disiplin diri. Kami menghimbau kepada pemerintah agar segera memberikan vaksin kepada peserta didik ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Sebab kalau misalnya ini tidak segera diurus, tidak segera ditangani, ya ini tentu tetap menjadi ketakutan, kecemasan kita di lembaga pendidikan ya. Dan impian kita untuk segera bertemu dan berjumpa dengan siswa itu mungkin akan sulit terwujud. Itu dua permintaan harapan dari saya. Untuk masyarakat umum, jangan lupa jaga protokol kesehatan karena COVID-19 ini belum pergi dari kita. Terima kasih Romo. Terima kasih.